Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah ja'ala yawman mubarakan
وجعل يوم الجمعة فشرع إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم. صدق الله العظيم وصدق رسول نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tentu pada awal dan sekaligus memulai khutbah saya ingin mengajak kepada seluruh para hadirin untuk menjaga iman dan akidah yang dititipkan oleh Allah ke dalam diri kita secara konsisten dalam perjalanan kehidupan ini. Iman dan akidah tentu menjadi bekal terbaik untuk mengantarkan manusia itu selamat dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mencermati proses perjalanan manusia yang melewati berbagai tahapan-tahapan, melewati berbagai alam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, dan berbagai penjelasan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana manusia itu akan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Kurang lebih beberapa hari atau kurang lebih 1 minggu yang lalu, salah seorang mubalik kondang di kota Makassar ini, Pak Dr. Usman Yansat, yang sudah berpindah alam dari dunia ini menuju ke alam barzakh. Tapi tentu proses perjalanan kita manusia ini tentu kita berawal dari alam arwah. Di alam arwah kita dikumpulkan oleh Allah, dan itu hanya beberapa waktu.
Maka kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berpindah dari alam arwah ke alam berikutnya yang disebut dengan alam rahim. Di alam arwah kita telah membuat satu komitmen di hadapan Allah, membuat satu perjanjian di hadapan Allah. Dalam satu riwayat dijelaskan ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, maka ruh itu mengatakan qalu bala syahidna, kami mengakui dan bersaksi di hadapan-Mu ya Allah bahwa kami dalam perjalanan dan dimanapun alam yang akan ditempati akan tetap berkomitmen menjadikan dirimu sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk menyembah, tempat untuk menyerahkan segala-galanya dalam urusan. Maka Allah pun mengizinkan kita untuk berpindah. Menurut ulama, ketika ada ruh yang tidak menjawab dan bahkan terlambat saja menjawab pertanyaan Allah itu, maka ruh itu tidak diizinkan oleh Allah untuk berpindah ke alam-alam berikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berpindah ke alam rahim itu juga tidak butuh waktu lama. Dalam perspektif ilmu kedokteran, kita diberikan kesempatan kurang lebih antara 8 sampai 9 bulan kita berada di alam rahim dengan berbagai macam hal-hal yang tentu, di mana campur tangan Allah menjadi segala-galanya. Di alam rahim ini, manusia itu membutuhkan pertolongan Allah, dan manusia perlu dituntut untuk bagaimana memberikan kebutuhan untuk dirinya, tapi tetap dituntut untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Di alam rahim, Allah memberikan kesempatan dengan waktu yang terbatas itu, dan dipersilakan kepada kita untuk berpindah ke alam berikutnya, yaitu alam kubur. Syarat untuk berpindah dari alam rahim ke alam dunia, kita harus memegang penuh komitmen di hadapan Allah. Salah satu di antaranya adalah kita sudah disampaikan oleh Allah terkait dengan kapan kita akan berpindah lagi dari alam dunia ke alam barzakh atau waktu di mana kita akan meninggal. Ketika kita sudah berpindah ini, Allah perlihatkan rahmat dan rahimnya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum asy-syam'a wal absara wal af'idah. Allah yang mengeluarkan manusia dari perut ibu kita, dari alam rahim berpindah ke alam dunia dengan status la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ulama berkata, status la ta'lamuna syai'an ini bukan berarti kita tidak memiliki kemampuan sedikit pun, tidak. Tapi Allah melupakan komitmen
yang telah kita bangun di hadapan Allah, informasi-informasi yang telah dikabarkan oleh Allah untuk menjadi syarat berpindah ke alam dunia, itu kita lupakan sementara. Terkait dengan kematian, terkait dengan jodoh, terkait dengan kebahagiaan hidup, dan lain seterusnya. Kalau sekiranya kita lahir berpindah ke alam dunia ini dengan memahami betul komitmen atau informasi yang disampaikan oleh Allah tadi, begitu banyak orang yang membuat spekulasi. Tidak akan pernah kita temukan berbagai macam kemajuan hari ini. Bangunan masjid ini kita tidak akan mungkin kita lihat gagah bagus seperti ini. Contoh, kalau sekiranya si fulan disampaikan oleh Allah, fulan, saya persilakan engkau berpindah dari alam rahim ke alam dunia, tapi ingat waktumu untuk berpindah dari alam dunia ke alam barzakh di tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, menit sekian. Kalau sekiranya informasi itu kita bisa pegang dan bahkan kita mengetahui betul itu tidak dilupakan oleh Allah, orang tidak akan mungkin dan bahkan tidak akan mau berjuang sekuat tenaga untuk beribadah, karena dia tahu bahwa jangan dulu, karena saya masih panjang umurku. Tidak perlu saya dulu beribadah, nanti insya Allah satu hari, satu minggu atau bahkan satu bulan sebelum saya meninggal baru saya beribadah. Atau mungkin terkait dengan jodoh, Allah sudah sampaikan kepada kita bahwa bulan jodohmu di sana, si ini orang. Kalau sekiranya itu informasi itu kita bisa paham betul, tidak dilupakan oleh Allah, begitu banyak orang yang tidak bergairah untuk bagaimana mencari pasangan, karena dia sudah tahu betul siapa yang akan menjadi pasangannya nanti dan berbagai macam hal. Maka Allah memperlihatkan rahman dan rahimnya dengan melupakan sementara informasi-informasi itu. Tujuannya adalah agar manusia itu mau berjuang, berusaha bagaimana menyiapkan dan berkomitmen yang terbaik untuk hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini pun tidak lama. Ada yang sampai 60 tahun. Kalau berdasarkan perkiraan Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Kalaupun ada yang lebih, itu sedikit. Ada yang kurang dari situ. Itulah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Tapi ingat, dari beberapa alam yang kita lewati ini, ada satu alam yang menjadi ruang yang diberikan oleh Allah untuk menyiapkan diri kita, menyiapkan bekal terbaik untuk menuju pada alam-alam berikutnya, di mana itu adalah alam dunia. Hari ini kita sedang berada di alam dunia, kita diberikan kesempatan, kemampuan, kekuatan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita menyiapkan lagi untuk menuju pada alam-alam berikutnya. Di alam barzakh saatnya kita menikmati, di alam akhirat kita menikmati, dan bahkan menurut para ulama, setelah akhirat kita akan ditempuh lagi satu alam atau satu tempat antara kalau bukan surga neraka. Semua tahapan-tahapan setelah dunia ini adalah tahapan-tahapan kita menikmati dari apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita datang untuk melaksanakan sholat di tempat ini adalah bagian daripada bagaimana kita menyiapkan bekal terbaik. Manusia
atau orang yang cerdas yang menempuh perjalanan itu adalah orang yang mampu menyiapkan bekal yang terbaik untuk menjadi kebutuhannya dalam perjalanan ke depan. Karena tujuan kita menempuh perjalanan adalah ada dua. Satu, selamat dalam perjalanan itu, dan yang kedua adalah sampai pada tujuan yang kita inginkan. Kedua hal itu tidak akan bisa kita dapat raih dengan baik kalau tidak ditopang oleh bekal yang terbaik. Perbanyaklah ibadah, niscaya itu adalah bagian daripada upaya kita untuk menyiapkan bekal terbaik dan untuk memenuhi kebutuhan kita di alam berikutnya. Dan tentu insya Allah hidup ini adalah sifatnya sementara, tapi bukan berarti karena sementara itu kita terlalu dan bahkan berpikir untuk cepat pasrah, menyerahkan segala-galanya, tidak terlalu bergairah untuk menempuh atau bahkan berusaha bagaimana menyiapkan amal-amal ibadah itu, tapi malah justru karena kesempatan atau hidup ini adalah sifatnya sementara dan bahkan sedikit, maka saatnya kita untuk terus berjuang, tidak pernah meluangkan dan bahkan menyanyiakan kesempatan sedetik pun untuk bagaimana dalam rangka untuk beribadah di hadapan Allah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni min tilawati innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات الحاجات. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك القدوس يا سلام يا محيمن يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.